Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, belakangan ini viral sebuah video akad nikah dengan praktik yang tidak lazim, yaitu hanya dihadiri oleh orang terbatas dengan jarak dan tanpa bersentuhan. Apakah akad nikah yang dilakukan tanpa berjabat tangan antara wali dan mempelai pria hukumnya sah? Sebab tradisi yang berlaku selama ini, umumnya akad nikah dilakukan dengan jabat tangan keduanya. Dalam Islam, jabat tangan atau salaman merupakan perbuatan yang sangat disunahkan atau sunnah muakkad. Bahkan disepakati kesunahannya untuk dilakukan di setiap pertemuan, sejalan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tidaklah dua orang muslim berjumpa, kemudian saling berjabat tangan, melainkan keduanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mereka berpisah. Lantas bagaimanakah jika akad nikah dilakukan dengan jarak jauh dan melalui dengan online? Apakah ijab kabulnya sah? Sobat Muslim, keabsahan akad nikah tergantung pada pemenuhan rukun dan syaratnya. Bila memenuhi maka sah, dan tidak memenuhi maka tidak sah. 5 rukun yang wajib terpenuhi adalah adanya calon suami, calon istri, sikhat ijab kabul, wali istri, dan 2 saksi, di mana masing-masing yang harus terpenuhi syaratnya itu mencapai keabsahan akad nikah. Ketidakabsahan akad nikah via video call ini karena ada 2 faktor. Faktor pertama, rukun sikhat ijab kabul pernikahan yang dilakukan secara video call tergolong sikhat kinaya atau tidak jelas. Padahal akad nikah disyaratkan menggunakan sigat yang jelas. Faktor kedua, tidak adanya kesatuan majelis secara offline yang memungkinkan kedua orang saksi melihat 2 pelaku akad, yaitu suami dan wali calon istri yang menikahkannya, serta mendengar sigat ijab kabul dari mereka secara langsung. Sebagaimana dimaklumi, akad nikah disyaratkan harus dipersaksi secara langsung oleh 2 orang saksi. Menurut Imam Syafi'i, 2 orang saksi harus melihat secara langsung 2 orang yang berakad. 2 orang saksi tidak cukup hanya mendengar ucapan ijab dan kabul yang diucapkan oleh mereka. Apabila wali berteriak keras mengucapkan ijab dari satu tempat, kemudian disambut oleh kabul calon suami dengan suara keras pula di tempat lain, dan masing-masing pihak saling mendengar ucapan yang lain, maka akad nikah seperti ini tidak sah. Karena kedua saksi tidak dapat melihat 2 orang yang melakukan ijab dan kabul dalam satu ruangan. Dalam permasalahan ini, maka para ulama imam mazhab sepakat tentang sahnya akad ijab dan kabul yang dilakukan oleh 2 pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan. Misalnya, ijab dan kabul dilakukan melalui surat atau utusan dari wali yang dikirimkan kepada calon suami. Jika akad ijab dan kabul melalui surat, calon suami membaca surat yang berisi ijab dari wali di hadapan para saksi, lalu segera mengucapkan kabul, maka akad tersebut dipandang dilakukan dalam satu majelis. Keharusan bersambungnya ijab dan kabul dalam satu waktu upacara akad tidak hanya diwujudkan dengan bersatunya ruangan secara fisik. Jika wali mengucapkan ijabnya dengan pengeras suara dari satu ruangan dan langsung disambut oleh calon suami dengan ucapan kabul melalui pengeras suara dari ruangan lain, serta masing-masing mendengar ucapan tersebut dengan jelas, maka nikah itu dapat dipandang sah. Berkaitan dengan itu, menurut ulama mazhab Hanbali, keharusan 2 orang saksi adalah mendengar dan memahami ucapan ijab dan kabul dari pihak yang berakad, serta mengetahui betul bahwa ucapan itu dari pihak yang berakad. Dari penjelasan di atas, terdapat pertanyaan bahwa jika akad ijab dan kabul melalui surat atau utusan disepakati kebolehannya oleh ulama mazhab, harusnya akad ijab kabul menggunakan fasilitas telepon dan video call lebih layak untuk dibolehkan. Selain itu, dengan video call, para pihak yakni wali dan calon suami mengetahui secara pasti kalau yang melakukan akad ijab dan kabul betul-betul pihak yang terkait. Sedangkan melalui surat atau utusan bisa saja terjadi pemalsuan. Walaupun demikian, hukum akad ijab dan kabul dalam Islam masih diperdebatkan dan dikaji lebih dalam. Namun, penjelasan di atas adalah sudut pandang secara hukum fikih. Dan adapun berkaitan dengan hukum negara dan urusan administrasi lainnya,
dapat dikonsultasikan ke kantor urusan agama setempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.